Nggak ada? Hah? Belum? Belum? So, mana ada? Nah, ini belum masuk. Mana ya belum gabung? Naim. Iya, ada. Telepon, telepon. Oh, nggak ada ya? Udah. Enggak, Oke. Neng. Ya, ya. Oke. Wah, oke. Ntar cukup. Bentar. Bentar. Nah. Halo, Bang Bok. Halo, Bah. Siap, Bos. Di Siap. mananya? Di mananya? Di TK. Ini di kos, Bah. Kosnya Mas Roni. Masa di TK? Nah, itu di belakangnya ada Doraemon. Siapa itu? Ini memang ciri khas, Bah. Ciri khasnya Mas Roni nih, lemarinya. Bawa ininya kaos kaki ajaib itu. Kantong, Bah. Kantong kemana saja. Hmm. Kos kaki. Oh iya. Belum ada. Nah, Aduh. narasumbernya udah hadir belum? Waduh, narasumbernya masih paling, Bah. Punut, Mami. Wah, jangan-jangan masih witir ini. Lah, enggak. Kalau gitu ngumpet dulu dah. Caranya gitu. Deh. Set. Ngumpet dulu. Ya, siap. Aduh. Kamu punya nomor ini nggak, Pak Supri? Punya? Hah? Ada di grup. Ah, ya ada. Sip. Siap. Hapus. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Supri. Sugeng Tepang, Pak. Cek. Pulau Pak. Aduh. Cek, bisa masuk? Cek, bisa, Pak. Oh iya. Prof Abad, kok nggak kelihatan? Abad masih jelek, Pak. Ah. Sampun Pak nggih, dimilai mawon nggih. Aduh, Enggak, siap. ngobrol tipis-tipis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Alhamdulillah teman-teman, sahabat pendengar setia, sahabat kena kita Tulungagung. Kali ini kita berjumpa lagi di Ngaji Literasi edisi yang kelima. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu penulis buku Bersyukur dan Temukan Keindahannya. Waduh, spesial Roma Irama. Kali ini ada Pak Suprianto, penulis kita, dan kita juga akan ditemani nanti oleh Prof. Abad Badruzzaman, kalau biasa kita panggil ya Abah, ya Abah kita semuanya ini. Nah itu biasanya Abah itu identik ini pengasuh pondok pesantren. Tapi nggak apa-apa lah, Abah juga pesantren ibu-ibu majelis taklim dan banyak. Aduh, tapi ya nantilah kita akan berbincang selama 60 menit ke depan, tentu tetap di channel dan gelombang yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam Ramadan yang ke-22 ini kita dapat bermuajahah dan dapat bertatap muka bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kaulina alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga Allah tak limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat yang sama-sama kita hormati pembina SPK Tulungagung, Profesor Ngainun Naim, beserta teman-teman seluruh jajaran, dan tak lupa pula narasumber yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini di ruangan
IG ini. Selamat malam Pak Supri. Kabar baik Pak, nggih. Pokok. Saya baru pertama kali ini Pak bertemu, tapi di ruang maya nih. Pak Abad, selamat malam Mbah. Ya, Bang Wok. Bang Wok. Ya, Bang Wok nggak. acara ini kita gagas. Wah, nggak pernah Mbah. Saya seperti Cina ini Mbah, turunan Cina sepertinya. Terus misalnya di pinggir aja, saya bingung juga. Cina kok keling. Aduh. Cina lokal, Bah, Oh, Bah. iya. Aduh. Oke, langsung saja acara ngaji literasi di SPK ini sudah berjalan 5 edisi, alhamdulillah. Tidak keluar dari kesan formal, kita berbincang hangat seperti biasa. Alhamdulillah, teman-teman yang bergabung, terima kasih. Nanti gunakan layanan pertanyaannya di room chat atau misalnya bisa japri di nomor Mas Roni atau nomor saya. Kali ini saya akan tunjukkan ini karyanya Pak Supri yang akan kita bincang, terutama dengan tema besarnya yaitu bersyukur. Mas, syukur dan sabar. Nah, kalau kata Pak Abad, kalau enggak bersyukur ya jadi kupur. Bahasanya kupur, orang Sunda kupur. Coba. Aduh, repot nih. Pun langsung saja, saya tidak banyak untuk pengantar di awal bahwa sebenarnya menarik membincang terkait dengan kata syukur ini yang bisa menjadi buku sekitar 174 halaman ini. Luar biasa Pak Supri, kok bisa sampai berpikir sampai banyak ini gitu ya tentang bersyukur ini ya. Nah, itu menarik juga. Saya ingin ini aja sih awal, yaitu terkait kata syukur itu sendiri. Ini yang sering kita temui biasanya di lapangan. Misalnya kata syukur itu juga berarti ungkapan terima kasih. Tapi kalau misalnya kata syukur dijadikan 2 kata, syukur-syukur, itu berbeda lagi artinya. Jadi sebuah harapan gitu ya. Syukur-syukur anak saya lulus, syukur-syukur saya diterima. Nah, misalnya gitu ya. Nah, terus ada lagi syukurin. Nah, syukurin tuh itu malah jadi kata yang justru apa ya istilahnya menjadi makna lain gitu ya. Menjadi makna yang malah mengolok-olok gitu. Dan tentu yang lainnya lah seperti itu. Nah, tentu kata ini menarik juga apalagi nanti dikontekstualkan atau ada dalam Al-Qur'an tentunya. Apalagi yang tadi sudah saya spoiler di awal tentang surat Al-Baqarah ayat 7 Ibrahim, Deng. Ibrahim ayat 7 yang sangat familiar sekali gitu ya. Orang yang tidak mendaku sebagai pendakwah sendiri sangat hafal itu. Padahal banyak ayat lainnya yang mengatakan kata syukur itu. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam, langsung saja untuk di awal kita sama-sama menyimak pengantar dari Prof. Abad juga selaku yang mengantar di buku karya Pak Supri ini. Nah, itu. Silakan Abah, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih hatur nuhun Bang Wok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi junjungan kita Nabi Agung, Nabi terbesar dalam panggung sejarah umat manusia, Habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah, juga kepada para sahabatnya yang setia dan keluarganya yang suci, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang bangga mengaku sebagai umatnya yang senantiasa melantunkan dan memanjatkan sholawat bagi baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah mendapat kehormatan berupa syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaat di hari di mana mungkin amal-amal kebaikan kita alih-alih pantas untuk mengantarkan kita ke surga, jangan-jangan untuk menebus dan menutupi kesalahan pun tidak mencukupi. Dan ketika itu satu-satunya harapan kita tiada lain adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Walaupun mungkin implementasi dari pengakuan kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya paling-paling sesekali melantunkan sholawat kepada beliau. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi mahar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penukar supaya kelak kita bisa mendapatkan kehormatan berupa syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semata-mata apa kita melantunkan sholawat, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Kalau Allah saja dan para malaikatnya melantunkan sholawat, maka betapa angkuh, betapa sombong, betapa besar sekali kepala kita kalau kita sebagai umatnya, sebagai pengguna manfaat langsung dari risalah Muhammadiyah, bakhil untuk melantunkan sekedar membaca sholawat. Yang kedua, terima kasih kepada pembina, apa ini namanya? Sahabat Pena kita. Sahabat pena kita, Prof. Meri Naim, kolega saya sekaligus kebanggaan kita semua, kebanggaan UIN 1, sehingga kami tidak ragu-ragu untuk melabeli beliau sebagai begawan literasi UIN 1 Tulung Agung. Berbahagia sekali anggota komunitas ini karena antum sekalian, Anda sekalian dibimbing langsung oleh begawan literasi UIN 1, kebanggaan kita bersama. Tidak terkecuali di sini adalah Pak Supriyanto sebagai penulis buku yang bukunya pada malam ini akan kita diskusikan. Kita pilih istilah diskusi buku saja ya, jangan bedah buku. Buku bagus begini kok dibedah. Ini nulisnya capek sekali nih, sudah covernya bagus, tata letaknya bagus, editingnya bagus, kebanggaan penulis kok dibedah. Kita diskusikan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih untuk para pihak. Pertama, saya terima kasih ke Pak Supri ya, atasan saya langsung di kewargaan karena beliau adalah Pak RT. Otomatis atasan saya sebagai warga ya Pak RT, bukan Pak Rektor, bukan Pak Kabiro. Atasan saya di kewargaan adalah Pak RT. Betapapun saya berkuasanya urusan kemahasiswaan di kampus, kalau saya pulang ke Sumber Gempol, bos saya adalah Pak Supri. Saya harus angkat topi. Siap bos. Perintah keluargaan bersih kali, manut Pak RT. Iuran warga ikut Pak RT. Patungan kita untuk membenahi lampu jalan ikut Pak RT. Iuran warga untuk membenahi paping yang sudah bolong-bolong ikut Pak RT. Jadi di kampus boleh petang-petang, di kampung tetap atasan saya adalah Pak RT. Hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Setinggi-tingginya jabatan presiden, kalau dia kembali ke kampungnya, tetap saja atasan tertinggi presiden adalah Pak RT. Pak RT. Luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jangan anggap remeh. Kalau presiden mau bikin surat keterangan yang harus ada rekomendasi dari RT dan RT-nya mogok, mau apa coba? Tetap aja Pak RT yang menjadi ujung tombak. Hidup Pak RT, aduh. Hidup. Tentu saja bukan melulu karena itu saya berterima kasih ke Pak Supri, tapi terima kasih sudah memberi penghormatan kepada saya untuk memberi kata pengantar di bukunya yang sangat bagus ini. Bukan karena saya pemberi kata pengantar, bukan pula karena saya yang mengantarkan diskusi buku ini. Kalau saya memuji-muji buku ini, dibanding buku terbaru saya yang menyelami itu, kayak perwajahannya kapannya lebih bagus ini deh.
Covernya saja yang bagus. Benar, ini asli. Simple ya, eye catching, ngedop gitu. Ya, Keren. menggambarkan isi lah. Iya. Tapi kan isi itu nomor 2. Orang akan terpikir pada Ya, betul. pandangan pertama, ya kan? Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu jadi saya jadi pada malam ini saya sudah mengantarkan Pak Supri 2 kali. Satu mengantarkan di buku, yang kedua sekarang ini saya sedang mengantarkan di Terima kasih, Kok. di diskusi ini. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan kita bisa saling mengantarkan dalam kebaikan ya. Amin. Dan kita yakin dunia literasi juga salah satu sub dari kebaikan ya, kebaikan dalam menyebarkan ilmu. Mungkin sedikit agak berpanjang nih, mohon maaf tadi hanya semacam gimmick ya, tapi tetap ketika saya berterima kasih, ketika saya memuji itu bukan gimmick tetapi sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Pak Supri. Mohon maaf semaaf-maafnya, sama sekali saya tidak sedang melecehkan profesi apapun. Saya tidak sedang merendahkan strata sosial manapun. Akan tetapi menurut saya, mohon maaf Pak Supri, posisi panjenengan sebagai ketua RT, kemudian guru madrasah, tetapi mampu melahirkan buku, bahkan lebih dari 1 buku, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa nulis buku itu tidak identik dengan peneliti saja, tidak identik dengan dosen, tidak identik dengan mohon maaf kalau harus menyebut mereka yang berkecimpung di dunia kampus, di dunia pendidikan. Pak Supri sudah mendobrak adagium itu. Pak Supri sudah membuktikan bahwa siapapun, dimanapun, profesi apapun, selama memiliki kemauan, selama memiliki tekad, dan memulainya dengan kata bismillah, lalu mengimplementasikan, ternyata siapapun bisa menulis. Dan Pak Supri membuktikan itu. Karena ternyata untuk melahirkan karya buku sebagus ini tidak harus berjejer-jejer titel akademik, tidak harus berjejer-jejer gelar-gelar kehormatan. Kuncinya hanya 2 kalau tidak 3. Nanti kalau cukup 2 ya sudah 2, kalau tidak cukup 2 saya tambahkan menjadi 3. Satu adalah kemauan. Yang kedua adalah menulis adalah membaca. Mengapa? Karena menulis pada hakikatnya adalah menumpahkan apa yang kita kuasai hasil dari bacaan. Dan yang ketiga adalah memulainya dengan mengabaikan kemungkinan adanya kritik, kemungkinan adanya yang mencibir, kemungkinan adanya orang yang tidak suka. Semua itu kita abaikan. Karena kita tidak mungkin membuat senang semua orang. Kita hanya bisa berupaya membuat sebanyak mungkin orang senang, tetapi kita tidak mungkin membuat semuanya senang. Termasuk dalam hal dunia tulis-menulis. Itu. Jadi kalau selalu berpikir, takut jelek, takut dikritik ya, rasa takut itu adalah kendala pertama, bahkan mungkin terbesar dalam melahirkan karya. Karya yang baik adalah karya yang mewujud menjadi buku. Sebagus apapun karya, kalau masih ada di sini, saya akan merancang sebuah buku yang spektakuler. Mana? Masih dalam rencana. Omong kosong gitu semua. Omong kosong. Katakanlah sehampa-hampanya isi buku, seminim-minimnya makna sebuah buku pasti ada manfaatnya. Mustahil dari 174 halaman, mustahil hanya berupa rangkaian kata-kata hamba. Mustahil. Pada setiap lembar kertas dari buku ini, pasti kita akan memungut mutiara hikmah. Dan
Mutiara-mutiara hikmah yang kita pungut satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Tergantung kadar siapa pembacanya, tergantung konsen keilmuan yang dibidiknya, tergantung juga kondisi, bahkan mungkin kondisi psikologis, kondisi akademik si pembacanya. Tapi percayalah, tidak akan ada yang sia-sia dalam dunia kepenulisan. Dan lebih dari itu, ini akan menjadi legasi, ini akan menjadi tirkah, ini akan menjadi warisan khazanah yang akan diwarisi oleh anak keturunan kita, oleh generasi penerus kita. Salah satu yang sering saya tekankan ketika ada beberapa mahasiswa, apa yang membuat panjenengan bisa tetap menulis, katakanlah di sela-sela yang sok sibuk itu? Saya jawab kepada mereka adalah satu kata bagi saya, yaitu apa? Kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa saya ini bukan sultan. Bukan orang tajir, bukan orang berkelimpahan harta yang bisa menebarkan kebaikan dengan harta kekayaannya. Saya bukan tipologi itu. Saya juga bukan penguasa yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Karena sadar saya bukan anak sultan, karena sadar saya bukan penguasa, bukan sultan yang bisa menebarkan dan menularkan kebaikan dengan harta kekayaannya. Saya juga bukan penguasa yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Maka saya sebisa-bisa harus menebarkan kebaikan dengan ujung pena kita. Dan saya yakin kata-kata saya ini kalau tidak direkam bisa jadi hilang. Tetapi tulisan insya Allah akan terikat. Bahkan mungkin beberapa waktu, beberapa tahun, beberapa dekade ketika kita sudah tidak lagi di muka bumi. Tapi karya kita tetap akan lestari. Itu saja sebagai pengantar. Saya tidak akan berbicara tentang isi buku karena isi bukunya adalah tidak untuk didiskusikan sesungguhnya. Isi buku ini sepenuhnya untuk diamalkan. Syukur dan keindahan. Kalau menurut saya, kunci kebahagiaan itu khusus bagi saya adalah syukur dan sabar. Terutama paling tidak, syukur dan sabar ini seperti pola relasi saya dan istri saya. Saya bersyukur punya istri cantik seperti istri saya, dan istri saya sabar punya suami kayak saya. Itulah kunci kebahagiaan, syukur dan sabar. Terakhir tentang di pengantar walaupun tidak disebut di dalam judul, di pengantar saya mengaitkan syukur ini dengan kebahagiaan karena saya melihat menurut pendapat saya bahwa kunci utama dari kebahagiaan adalah syukur. Itu. Yang kedua terkait dengan bahagia, menurut saya bahagia itu tidak sederhana. Kan sering kita ngelihat caption, ngelihat status ya kan. Bahagia itu sederhana gitu kan. Hanya makan cimol atau makan seblak, hidup ini ternyata bahagia itu sederhana. Menurut saya tidak. Bahagia itu istimewa. Bahagia itu sempurna. Bahagia itu luhur nilainya. Nah, yang sederhana adalah misalnya mungkin cara mendapatkannya. Antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti punya tips, punya trik, punya cara yang berbeda-beda yang bisa jadi sangat sederhana. Akan tetapi kebahagiaannya itu sendiri menurut saya istimewa. Bulat utuh, seperti bulat utuhnya mata uang koin. Saya tanya ke Woko, berapa derajat ukuran bulatan koin? Sebut saja 500 perak. Berapa derajat? Wah, itu 90 paling, Mbak. Ya 360 dong. Semua lingkaran itu 360 derajat. Sekecil apapun bulatan, lingkaran penuh itu 360 derajat. Sekarang saya tanya, kalau
lingkaran bulatan itu sebesar lapangan Sumber Gempol. Di timurnya Masjid Al-Husna. Berapa derajat? Tetap 360. Sama 360 derajat. Ini artinya apa? Kebahagiaan bukan masalah besar kecil nikmat yang kita peroleh, tetapi keutuhan sikap dan kesyukuran kita. Walaupun kecil, selama kita itu menganggapnya sebagai kebahagiaan, dia bulat utuh 360 derajat. Nah, jadi jangan terlalu berpaku pada besar kecilnya bulatan himpunan kebahagiaan. Berfokuslah pada keutuhan dan kesempurnaan. Itu kalau kata Bang Mario Teguh, itu. Mario Teduh. Mario Teguh. Itu. Bulat, utuh, itulah kebahagiaan. Terlepas dari ukurannya. Yang penting ia bulat utuh membentuk satu lingkaran. Karena lingkaran sekecil apapun atau sebesar apapun ukurannya sama. 360 derajat. Itulah nafas yang disampaikan oleh buku ini antara lain yang saya tangkap. Selamat mengikuti diskusi di malam-malam yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan kita, keberkahan buku, keberkahan bersilaturahmi, keberkahan Ramadan melimpahi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tepuk tangan untuk Pak Abad nih. Waduh, luar biasa. Aduh, terima kasih Abah telah memberikan pengantar, sangat luar biasa sekali. Saya catat yang paling tak iling-iling sampai saya nanti selesai. Bahagia itu tidak sederhana ya, tidak sederhana itu, tapi istimewa itu ya. Aduh, sebelum ke Pak Supri, saya informasikan juga kepada teman-teman, terima kasih telah bergabung. Nanti kita selama sekitar 40 menit ke depan, kita akan berdiskusi terkait dengan bukunya Pak Supri yang tadi sudah disampaikan Pak Abad. Nah, Pak Abad yang sudah dikatakan begitu panjang kalam, itu sudah tertera di dalam pengantar buku ini. Jadi untuk mendapatkannya ya langsung ke penulisnya saja ini. Itu. Oke, baik. Sebelum Pak Supri, saya ingin nambah sedikit, Pak, untuk di awal seperti yang tadi disampaikan Abah itu, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Prof. Kures bahwa tingkatan orang bersyukur itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu bersyukur dari yang tingkatan nafsani, jasadi, dan ruhani. Nah, tentu saya ini sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah, bertemu dengan Pak Supri, dan itu kebahagiaan rohani bagi saya. Jadi rohani saya itu jadi sangat senang sekali gitu. Nah, termasuk misalnya kalau misalnya kita haus, ada anak kecil haus, ternyata kita mendahulukan anak gitu kan. Padahal kita juga sebenarnya haus. Nah, itu kebahagiaan rohani. Wah, sangat luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan memang esensinya adalah rela berkorban itu sendiri kan. Nah, kebetulan langsung saja kita ke penulisnya, waktu juga. Saya berikan sepenuhnya kepada Pak RT, Pak Kepala Sekolah, Pak Penulis, Pak Supriyanto, Pak Imam Besar. Semoga Pak Juri. Mulai ya? Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Soko. Suaranya jelas, Mas Soko? Aman. Suaranya? Jelas, Pak. Bagus. Aman. Bagus. Oke. Sugeng dalu, Prof. Yes, halo. Selamat malam. Oke. Jadi berapa menit Mas Soko waktunya? Waktunya, Pak. Waktunya sekitar 15 menit, Pak. Iya, oke. Sebenarnya tadi saya asik mendengarkan kuliahnya Prof. Abad itu. Saya asik Nah, sekali betul. sebenarnya dilanjutkan lebih lama. Ya. Oke, terima kasih Mas Woko, Prof. Abad. Saya juga dalam kesempatan kali ini menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Prof. Abad yang telah bersedia memberi kata pengantar. Sebenarnya saya sudah punya keinginan lama untuk memberi kata pengantar Prof. Abad itu. Kalau tidak salah buku ketiga saya ini sudah saya rencanakan untuk beri kata pengantar, tapi saya takut ditolak saya. Wah. Saya takut ditolak, betul itu.
saya takut ditolak, jangan-jangan nanti kualitasnya buku udah bagus, beliau udah berkenan. Tapi saya beranikan diri yang kelima itu, lagian tadi katanya Prof. Ahmad, mumpung saya kelatih, saya suruh. Mumpung kelatih ya. Jadi saya mohon untuk membuat kata pengantar dan alhamdulillah beliau bersedia. Itu kehormatan bagi saya. Kehormatan dan itu ngalap berkah. Jadi saya itu ngalap berkah pada beliau, seorang yang saya anggap sangat mumpuni ya di bidang ilmuwan agama tentunya. Dan saya bahagia bisa mendapat kata pengantar beliau di buku saya yang kelima ini. Kemudian hari ini saya tambah semangat ya, bahagia. Jadi mendengar uraian dari Prof. Ahmad itu bahwa menulis itu jangan takut. Kita harus melawan takut. Jangan takut dikritik, jangan takut dinilai jelek tulisan kita. Tapi kita harus yakin bahwa memang kita akan terus menulis dan bermanfaat. Itu sungguh menambah semangat saya itu. Jadi uraian beliau itu memberi saya motivasi untuk terus berusaha untuk menulis, insya Allah ke depan terus menulis itu. Kemudian tadi saya ambil beberapa quote atau beberapa kata beliau yang sangat saya kagumi ya, bahwa yang pertama kalau mau menulis itu harus ada kemauan. Jadi harus ada kemauan untuk menulis. Itu memang betul. Jadi selama ini banyak teman-teman di grup menulis itu memang menurut saya bukan karena tidak bisa menulis, tapi tidak ada kemauan. Jadi beberapa teman itu memang tidak ingin menulis lah. Jadi memang tidak ingin menulis. Jadi menulis itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi menulis dianggap sesuatu yang ribet atau mungkin ya ribet, membosankan dan sejenisnya lah. Kemudian yang kedua tadi harus banyak membaca. Memang benar. Jadi kalau kita menulis tapi tidak pernah membaca apa yang kita tulis ya. Jadi harus ada sumber referensi yang tentunya akan memperkaya wawasan kita atau ide-ide kita. Kemudian yang terakhir harus memulai, karena kalau masih dalam tataran ide atau gagasan tapi tidak pernah mengeluarkan bahagian dalam bentuk tulisan, itu juga akan sia-sia. Jadi ketika ada gagasan segera dituangkan dalam bentuk tulisan. Terima kasih Prof. Ahmad, itu sangat menambah motivasi saya untuk menulis. Kemudian Mas Woko, kita mulai dari awal dulu Mas Woko ya, tentang kebiasaan menulis yang pengalaman saya gitu ya. Nanti kalau waktunya sudah habis tolong diberitahu, dikat ya, tolong diberitahu. Ya. Yes. Oke. Sebenarnya saya dalam kesempatan ini juga akan menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Prof. Naim yang telah membimbing khususnya kami di grup menulis itu. Saya punya grup 2, yang pertama di Ma'arif Menulis, kemudian SPK. Jadi dua-duanya di bawah bimbingan Prof. Naim. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Prof. Naim yang telah membimbing selama ini. Sebenarnya ketertarikan saya menulis itu sejak baru ini ya, belum lama. 2020, awal 2020, awal pandemi itu ya. Awal pandemi ada sebuah acara BIMTEK dengan Prof. Naim. Kemudian beliau menyampaikan materi tentang literasi digital yang sangat berkesan bagi saya, sangat berkesan. Jadi itu merubah apa yang ada dalam pikiran saya. Saya selama ini tidak pernah berpikir untuk menulis, tapi begitu selesai mengikuti materi Prof. Naim literasi digital, mendadak saya menjadi penulis. Dengan catatan penulis yang pemula, jadi penulis pemula yang mungkin tentu belum bagus tulisannya, tapi saya terus menulis itu. Saya menemukan semangat baru untuk mendalami aktivitas menulis sejak bertemu dengan beliau. Sampai saat ini, insya Allah saya belum bosan menulis. Ya. Dalam kesempatan tertentu pasti saya akan tetap menulis dan menguploadnya di blog. Kemudian, yang menjadi alasan untuk terus menulis, sebenarnya saya ingat sebuah peribahasa itu ya, gajah mati meninggalkan gading, kemudian harimau mati meninggalkan gelang. Kalau orang mati meninggalkan hutan, gitu. Meninggalkan dunia. Orang mati seharusnya meninggalkan gagasan atau ide yang dituangkan dalam sebuah karya. Itu akan luar biasa.
Artinya, meskipun dia sudah meninggal, meskipun dia sudah tidak ada seperti Prof. Apa tadi bilang, gagasannya tetap hidup. Jadi, ide-idenya tetap hidup yang akan terus dibaca oleh orang-orang. Mungkin itu yang idealnya. Jadi, idealnya seperti itu. Ya. Kemudian, proses menulis saya sebenarnya melalui blog ya. Blogger itu setiap hari saya usahakan menulis, kemudian diupload, kemudian di-share di grup, ya. Kemudian itulah tulisan-tulisan itu kemudian saya sunting, kemudian saya editing menjadi sebuah buku dengan tema sesuai yang saya anggap sesuai dengan tema besarnya. Jadi saya sistemnya nyicil gitu ya, mencicil menulis. Jadi setiap saya ada kesempatan, saya nulis, kemudian upload di blog, kemudian nanti tabungan tulisan saya akan saya periksa. Ya. Ketika sudah banyak, mungkin ada tema-tema yang sesuai akan saya kumpulkan menjadi sebuah buku. Tentu proses ini akan memakan waktu yang lama karena tidak seperti Prof. Abad tentunya yang langsung cepat jadi tulisannya. Kalau saya hanya nyicil-nyicil gitu, kemudian nanti dikumpul-kumpulkan seperti itu. Kemudian sebenarnya seperti yang Prof. Abad bilang tadi, hal sederhana ya, hal sederhana yang kita tulis, mungkin pengalaman pribadi, sederhana sekali. Yang kita tulis seakan-akan biasa, tidak ada manfaatnya. Coba Mas Koko pikir ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ketika yang baca cucunya Mas Koko misalkan, itu akan menjadi berharga. Wah, kakek saya dulu seperti ini, kan berharga. Mungkin hari ini belum berharga. Ya, jadi yang kita tulis seakan-akan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau 20 tahun, 30 tahun, kalau masih ada tulisan itu, yang baca adalah cucu-cucunya Mas Woko, mungkin akan luar biasa itu ya. Kan luar biasa. Apalagi Mas Woko sudah meninggal gitu ya. Sudah ada Mas Woko. Artinya ada tetap sambungan gitu ya. Jadi sejarahnya tidak akan putus gitu. Itu mungkin yang ide yang harus kita perjuangkan untuk terus menulis itu. Kemudian apa yang disarankan Prof. Naim, menulis itu tidak usah banyak sebenarnya. Satu hari cukup 5 paragraf, ya, kemudian di-upload di blog, ya. 5 paragraf, tapi rutin, ya. Jangan 5 paragraf kemudian seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Itu terlalu lama. Mungkin kalau bisa sehari, setiap hari itu 5 paragraf. Atau ya paling tidak ya 3 hari, 4 hari, baru 5 paragraf. Dan rutin, ketika rutin ya, walaupun cuma 5 paragraf, nanti suatu saat akan menjadi banyak karya tersebut. Sebenarnya pada awal-awal ngeblog ya, membuat artikel itu tidak mudah. Jadi mungkin Mas Woko juga mengalami ya, menulis itu sebenarnya pada awal kita belajar kan sulit juga, toh. Artinya tidak semudah itu menulis. Tapi begitu kita sudah biasa, artinya kita membiasakan diri, insya Allah menulis 5 paragraf itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu berat. Yang penting tentunya harus rutin tadi ya. Kalau cuma 5 paragraf tapi sebulan sekali tidak begitu banyak efeknya. Tentu kalau 5 paragraf ya kita rutin setiap hari atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Abad, Prof. Naim pernah menyampaikan pokoknya nulis. Pokoknya nulis. Intinya jangan risau dengan apa yang kita tulis. Yang penting kita nulis, ya. Hal sederhana yang kita tulis akan menjadi istimewa. Jadi hal sederhana yang kita tulis menjadi istimewa. Tapi kalau hal sederhana tidak kita tulis akan hilang dengan sia-sia. Itu mungkin Mas Woko ya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian hari ini ya, blog saya itu sudah banyak. Menurut saya sudah banyak. Jadi di blog saya itu ada 900 lebih artikel. Jadi sejak 2020 saya nulis hari ini 900 lebih artikel. Tentu isinya juga tidak istimewa, artinya isinya biasa saja. Bukan karya ilmiah seperti Mas Woko ya, kan saya hanya penulis yang tulis biasa, tulis pemula gitu ya. Jadi kalau ilmiah itu tentu bagian Prof. Abad, Mas Woko itu yang ilmiah, seperti itu. Iya, betul ya. Wah, jangan Pak. Kemudian jangan sebenarnya pada awal-awal ngeblog itu saya banyak kawan, saya banyak teman yang suka menulis ya. Di grup itu ada 60 atau 70 orang itu yang rajin menulis itu. Ya walaupun tidak
semuanya menulis, tapi banyak yang menulis. Kemudian lambat laun berkurang sampai hari ini, hanya beberapa orang yang masih aktif menulis. Yang pasti pertama Prof. Naim masih setia menulis, kemudian beberapa teman masih ada yang menulis. Intinya ternyata menulis itu tidak mudah untuk mempertahankan ya. Aktivitas menulis tidak semudah itu dipertahankan. Banyak yang mengalami mungkin kebosanan ya, sudah jenuh. Mungkin menulis itu sudah jenuh. Tapi insya Allah sampai hari ini saya tetap punya semangat untuk menulis dan saya mengajak teman-teman semoga terus semangat ya menulis. Ya, insya Allah yang seperti Prof. Abad tadi sampaikan pasti ada manfaat. Ya, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak hari ini mungkin kelak apa yang kita tulis ada manfaatnya. Kemudian saya lanjutkan. Mas Koko, penulis itu hari ini adalah makhluk yang langka, betul nggak? Iya. Nah, betul. Iya. Betul. Coba. Langka. Penulis itu sekarang hampir menjadi makhluk yang langka. Dan kalau kita amati, coba banyak toko buku itu yang sekarang sudah tutup, betul ya? Iya. Tutup. Kemarin Iya, katanya Pak, di rumah sudah tutup. Maknanya apa? Sebenarnya orang itu sudah tidak banyak yang membaca buku. Kemudian penulis juga akan lama-lama juga akan bosan menulis karena tidak ada yang baca. Nah, makanya kita sebut dari penulis itu sebagai makhluk yang langka. Makanya mari kita menjadi makhluk yang langka ya. Kita terus kita menulis meskipun dianggap sebagai makhluk yang langka. Karena yang langka kadang itu yang istimewa. Jadi seperti itu. Kemudian bagi saya pribadi menulis itu menyenangkan. Jadi kenapa saya tidak pesan menulis? Karena saya senang menulis. Jadi kadang saya menganggap menulis itu adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Saya bisa sendirian, ya artinya dalam sunyi-sunyi sendirian itu sampai tengah malam karena memang sedang asik menulis. Dan itu ketika seperti itu memang ketika apa yang kita tulis sudah selesai, itu tambah luar biasa perasaan. Terlebih sudah menjadi buku ya. Terlebih sudah menjadi buku seperti ini, itu suatu kebanggaan pribadi, artinya bukan kesombongan. Saya bangga dengan apa yang telah saya tulis. Bukan berarti saya sombong. Saya bangga karena berhasil melawan malas saya, ya, melawan kejenuhan saya sehingga terus berkreasi, terus berkarya sehingga menjadi sebuah buku. Dan itu ya, katanya Prof. Naim, kalau belum punya buku itu belum sempurna penulis. Jadi jangan cuma punya 2 buku, buku nikah sama buku tabungan katanya ya. Buku nikah sama buku tabungan. Tapi harus punya buku tulis karya. Kata Prof. Naim seperti itu. Jadi yang di rumah jangan cuma menyimpan buku tabungan sama buku nikah, tapi harus punya karya yang kita tulis. Itu pesannya Prof. Naim. Dan kemudian yang terakhir saya tetap mengajak teman-teman dari SPK maupun dari grup yang lain, grup menulis, mari kita terus menulis, jangan berdalih kita sibuk ya, karena Prof. Abad yang sibuk seperti itu, beliau bukunya banyak sekali. Ya, itu adalah bukti bahwa kesibukan itu tidak menghalangi seorang untuk menulis. Pasti ada sela-sela waktu yang bisa digunakan untuk menulis. Terlebih kalau saya kan banyak nganggurnya gitu ya. Jadi ketua RT itu tidak punya kantor ya. Jadi di rumah banyak nganggurnya. Terus ya tulis saja biasanya seperti itu. Ya, jadi intinya semangat terus menulis karena menulis tidak membutuhkan banyak syarat. Yang penting bisa menulis, kita mulai menulis. Karena pelajaran menulis adalah pelajaran dasar yang saya yakin semua kita sudah bisa. Tinggal kita mau atau tidak untuk memulainya. Itu mungkin yang cerita saya. Masih ada waktunya Mas Koko? Masih ada? Oke. Ya, sudah Pak. Jenengan sampun? Kalau sudah ya cukup. Ya, oke. Terima kasih. Kalau masalah isinya, saya yakin tidak usah diskusikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri. Saya ambil alih dulu Pak ya. Teman-teman, demikian tadi pembahasan yang diulas oleh Pak Supri terkait dengan buku ini. Ini menarik lagi Pak. Saya ada yang japri nih Pak, terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Ada sekitar 20 menit.
Ini ada dua, Pak. Yang pertama, setiap penulis itu memiliki proses kreatif masing-masing, Pak. Misalnya, kita pernah mendengar istilah tahajud literasi yang digagas oleh Prof. Yudian Wahyudi. Jadi beliau itu tahajud di sekitar jam 2 malam itu dan sembari menulis. Terus ada juga Pak Prof. Imam Suprayogo, itu ba'da subuh beliau itu. Nah, kira-kira khusus Pak Supri itu ba'da nopo, Pak, dengan seabrek tugasnya itu. Barangkali nanti Pak Aba-aba juga menambahkan gitu ya. Nah itu Pak, itu pertama proses kreatif atau terkait dengan waktu. Yang kedua nih, Ki, ini ada teman katanya, apakah para penulis itu tidak khawatir dengan sekarang itu Bah, ada chat GPT itu Bah. Nah itu gimana menyikapinya itu? Nah barangkali ada tambahan dari Pak Supri dan Abah. Silakan barangkali ke Pak Supri dulu Pak. Oke. Nah. Kalau waktu sebenarnya saya lebih suka malam hari. Jadi kadang ketika sudah sunyi gitu ya, sunyi, nggak ada suara-suara, paling kendaraan yang lewat gitu, saya itu suka seperti itu, kondisi sedang sunyi. Sebenarnya saya juga bisa menulis ketika di kesempatan yang lain, artinya ketika saya sedang ngantri di bank misalkan. Tapi saya gunakan untuk mencatat beberapa poin penting yang nanti akan saya kembangkan di rumah. Jadi daripada nganggur biasanya seperti itu. Saya itu HP saya gunakan untuk mencatat atau mengetik apa yang ada dalam pikiran saya ketika sedang menunggu, misalkan di bank, sedang di tempat umum. Biasanya saya seperti itu, ya. Iya. Mungkin dari saya. Ya. Tanpa ruang waktu Pak ya, bebas pokoknya, mengalir saja ya. Gitu Pak ya. Iya. Oke, siap. Ada tambahan Abah terkait dengan proses kreatif menulis dan terutama niku tadi Bah, menyikapi tentang ChatGPT Pak. ChatGPT AI ya, artificial. Iya, AI Bah. Yang pertama dari tips and trick supaya bisa konsisten menulis. Ada yang mempersamakan, ada yang membedakan antara penulis yang satu dan yang lain. Titik persamaannya adalah sama-sama gemar menulis. Sama-sama punya tekad bahwa harus menulis. Itu persamaannya. Yang kedua dalam hal menetapkan target ya yang berbeda. Ada penulis yang memang ada target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan. Misalnya dalam sehari menargetkan harus menghasilkan setidaknya 2 paragraf. Itu perbedaan antara penulis yang satu dengan yang lain. Dan dalam hal yang ini, dalam hal yang kedua, saya kira itu tidak bisa disamakan. Artinya saya tidak bisa memaksakan tips and trik saya itu harus diikuti oleh yang lain. Karena pada hal yang kedua ini, antara penulis yang satu dengan penulis lain boleh jadi berbeda satu sama lain. Saya sendiri termasuk orang yang tidak terlalu punya target ya. Tidak terlalu punya target bahwa dalam sehari harus nulis paling enggak 1 halaman atau 1000 kata atau 500 kata. Mungkin juga karena kondisi objektif, kesibukan dan katakanlah hal-hal yang sifatnya kekantoran sulit diprediksi sehingga menjadikan saya tidak mungkin memasang target harian. Saya hanya coba istiqomah bahwa setiap kali saya ada kesempatan, di situ saya gunakan untuk menulis sesedikit mungkin. Gitu. Artinya yang penting setiap ada kesempatan saya mencoba untuk menuliskannya atau setidaknya ide-ide pokoknya saya tuliskan dalam note untuk kapan waktu saya tindak lanjuti. Nah, tapi lagi-lagi catatan saya untuk yang begini antara yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Setiap orang punya strateginya sendiri-sendiri, setiap orang memiliki metodologi sendiri, punya tips and trick sendiri-sendiri. Tetapi tetap persamaannya adalah tekad dan keyakinan bahwa saya harus tetap menulis. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang platform yang sekarang sangat booming dan menggegerkan, ChatGPT, saya melihatnya secara positif saja ya. Itu merupakan konsekuensi logis dari kemajuan intelektual, kemajuan akal nalar manusia.
kita tidak bisa menghindar dari kenyataan platform yang sangat cerdas itu. Tapi harus ingat bahwa ChatGPT secerdas-cerdasnya, sesmart-smartnya, tetap ada karakter karakter melekat yang tidak mungkin terpisah dari dirinya, yaitu bahwa ia adalah mesin. Ia adalah mesin. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu, mesin sangat membantu kita. Tetapi dalam hal-hal tertentu, mesin memiliki beberapa keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ChatGPT itu kan sesungguhnya pintar, iya. Tetapi kepintarannya itu bukan kepintaran karena dia memiliki kecerdasan seperti manusia. Dia mampu meramu segala banjir informasi yang ada di dunia internet. Nah, artinya kalau kita manusia mogok massal, tidak memasok dunia internet dengan gagasan, dengan ide, ChatGPT nggak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada bahan data yang bisa diolah. Bisa dipahami nggak? Nah, maka kita harus mengambil spot itu. Jadilah kita menjadi pemasok data, pemasok ide yang siapa tahu bahkan itu digunakan oleh ChatGPT untuk menjawab pertanyaan yang relevan. Gitu. Itu kalau menurut saya. Karena kita nggak bisa menghindar dari kemajuan teknologi itu. Itu sudah merupakan resiko, sudah merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Bahkan kita harus menunjukkan apresiasi bahwa manusia dengan berbagai kecerdasannya sudah mampu melahirkan mesin yang nyaris bisa berpikir dan berkata-kata sangat mirip manusia. Saya juga barusan menginstal ya AI by ChatGPT yang ada yang gratis. Kalau gratis 1 hari maksimal 3 pertanyaan, kalau yang berbayar sesuka-sukanya. Nah, memang bagi kelompok yang sebut saja kaum rebahan, kaum instan, ChatGPT adalah solusinya. Tapi bagi kita adalah itu tadi, dia adalah mesin yang bisa jadi dia juga melakukan kekeliruan analisa dari miliaran input data yang dia terima. Lagi-lagi dia itu adalah bukan cerdas dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Dia pandai mengolah limpahan banjir informasi yang berkeliaran di dunia maya. Makanya kan pernah ada yang bertanya tentang satu kejadian, ChatGPT menjawab, maaf bahwa saya hanya mampu mengolah data per bulan anu. Adapun informasi dari bulan katakanlah bulan September ke sini, saya belum mengolahnya. Nah, itu artinya dia bekerja as a machine. Bekerja sebagai mesin gitu loh. Nah, lagi-lagi seperti yang sudah saya katakan, jadilah kita pemasok data, pemasok ide, pemasok gagasan yang kita unggah ke dunia maya, ke dunia internet, yang siapa tahu sepersekian persen itu diolah oleh ChatGPT itu. Itu, Woko. Yang terakhir seruannya kepada para mahasiswa, please jangan membuat makalah mengandalkan tenaga ChatGPT. Karena sekarang pihak-pihak tertentu sedang membuat aplikasi tandingan yang bisa mendetek bahwa itu hasil ChatGPT. Oke. Luar biasa. Aduh. Ya banyak kontra narasi ya, banyak kontradiksi dari itu ya. Aduh, siap-siap. Jadi intinya tidak usah khawatir ya dengan adanya GPT itu, bahwa sesungguhnya kecerdasan buatannya bagaimana cerdasnya juga tetap buatan, tetap yang alamiah, yang ini yang hasil dari buatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita syukuri, begitu Pak Supri nggak? Esensi dari buku kan kita terapkan ini. Langsung mawon niki ada pertanyaan Pak Supri. Sebenarnya saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang sudah masuk, alhamdulillah. Malam hari ini kita banjir pertanyaan ini. Yang pertama ini dari Mbak Eka, Pak Supri, Mbak Eka Zahra ini. Sekarang ini kan banyak kita temui penulis gitu ya, walaupun dalam level dan konsistensinya itu belum di level penulis besar lah gitu ya. Nah, terus mereka itu berproses di website kepenulisan kayak di Kompasiana dan lain-lainnya seperti itu. Nah, terus seperti yang disampaikan Pak Supri tadi, bahwa sekarang itu banyak toko buku yang tutup. Nah, itu.
Sebenarnya saya pernah tanya itu Pak, loh kenapa banyak toko yang tutup itu? Sebenarnya kata tukang toko buku itu, bukannya kami itu khawatir nggak ada yang membeli buku, tapi kami semakin khawatir banyak orang yang tidak mau membaca buku gitu istilahnya. Mereka beralih ke dunia maya yang melahirkan tradisi berkomentar gitu ya, tidak tradisi membaca. Ini juga sangat mengkhawatirkan itu. Nah terus problemnya seperti yang ada sekarang yaitu di generasi Z itu sepertinya sudah beralih ke sosial media. Bagaimana kira-kira tips atau saran meningkatkan minat baca itu tadi? Nah, ini dalam konteks ya, terutama buku yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, tapi ya lebih selanjutnya ke dunia maya gitu. Barangkali Pak Supri punya tips dan saran gitu terkait dengan ini. Wah, sulit ini ya. Dunia sudah berubah seperti itu. Memang dunia kan sudah berubah. Jadi ketika dulu buku pernah mengalami masa kejayaannya, mungkin ya sekarang sudah berganti ke media sosial, kemudian media online seperti itu. Memang sulit, saya yakin sulit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca pada anak. Ya, minimal ya kita terus mengembangkan menulis dan kita terus mengkampanyekan untuk terus menulis. Insya Allah ketika nanti ada beberapa generasi yang suka kembali dengan menulis akan muncul lagi kemauan untuk membaca. Kita memang sangat rendah, jadi tingkat membaca kita kan sangat rendah, ya sangat rendah. Paling membaca WA saja ya, membaca WA yang rajin, baca WA, baca status seperti yang rajin. Tapi kalau baca buku memang tidak sebesar negara-negara tertentu yang memiliki minat baca tinggi. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara bisa meningkatkan membaca ini. Sulit, menurut saya sulit sekali. Iya. Anu Pak Supri disambung Pak, ada yang tanya itu tadi Mas Roni itu di kolom chat itu kategorisasi atau pembagian 2 bab di bukunya jenengan itu berdasarkan apa Pak? Ada 2 itu. Sebenarnya ini adalah tambahan dari editing, dari layout ya, dari layout. Sebenarnya saya tidak menambahkan, cuma mungkin lebih enaknya dibaca atau bagaimana, saya disarankan untuk ditambah itu. Jadi sebenarnya tidak saya bisa sebenarnya. Itu tambahan dari editing guys. Iya. Soalnya anu Pak, biasanya terkait dengan buku itu biasanya ada makna filosofis tertentu gitu. Misalnya ada orang yang mencantumkan 5 bab yang berarti misalnya rukun Islam. Ah, gitu loh. Saya tidak berpikir seperti itu. Tidak ada apa-apa di balik itu. Jadi intinya hanya tambah dari layout, dari editing, dan saya setuju itu ya. Setuju. Tidak masalah menurut saya. Oh, betul Pak ya. Berarti tidak masalah itu Pak ya. Saya coba ingin ke anu Pak, ke isi buku Pak. Satu saja salah satunya lah. Terkait dengan buku ini kan banyak tuh Pak ya. Terkait dengan syukur itu sendiri. Nah, sekarang ini sedang ramai ini Pak. Kita juga selain krisis membaca itu tadi, kita juga mengalami krisis keteladanan Pak. Nah, terutama yang akhir-akhir ini sedang ramai dibincangkan itu kasus flexing gitu loh Pak. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia sedang belajar kepada dinasti Umayyah pada saat itu, di mana orang-orang itu malah justru menampakkan hal-hal yang mewah gitu. Nah itu kira-kira menurut Pak Supri gimana Pak? Itu ada dalam cuplikan di buku ini Pak. Iya, tadi. Memang dunia sekarang sudah seperti itu ya, hedonis. Jadi orang itu suka dengan kemewahan, kemudian dan itu menampakkan kemewahan kepada orang yang lain. Dan itu jelas memang bukan sesuatu yang bagus untuk masyarakat kita ya, karena dalam kondisi yang seperti ini ya, kesenjangan sosial kan semakin tajam, semakin curam. Ketika orang-orang tertentu yang diberi kelebihan harta dengan kemudian dipamerkan, tentu akan menimbulkan minimal menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat kita. Dan itu kan dalam agama memang dilarang ya, dalam agama dilarang seperti itu. Kita memang saya sempat mengutip beberapa kisah, kemudian intinya dalam buku saya tadi untuk flexing itu ya, flexing itu pamer, saya tidak
itu bukan bentuk syukur. Jadi orang-orang diberi harta kalau dipamerkan kan bukan syukur. Seharusnya kan ditasarufkan, kemudian dinafkahkan ke jalan yang benar. Kok dipamerkan, tentu bukan pribadi yang bersyukur. Dan mohon maaf ya Mas Moko, saya sebenarnya agak khawatir membuat judul ini. Jangan-jangan saya dipersepsikan sebagai orang yang banyak bersyukur. Saya bukan seperti itu Mas Moko. Ya. Saya tidak. Jangan dipresentasikan saya itu bagian dari orang yang sudah pandai bersyukur, kemudian sebagai pribadi yang sudah bagus. Tentu tidak. Itu bukan bermaksud representasi dari penulis judulnya. Ya. Jadi hanya sekedar kisah-kisah dari orang-orang tertentu yang kemudian saya kutip, kemudian saya ambil pelajaran di dalamnya. Dan saya tidak pernah mengutip sesuatu yang belum saya alami langsung. Artinya begini, beberapa kisah saya mau bertemu orangnya. Misalkan begini, saya ada kisah yang favorit dalam buku ini. Ketika saya bertemu dengan tunanetra, ternyata dia itu bersyukur sekali meskipun diberi kondisi yang kurang sempurna seperti itu. Saya pertama kali heran sekali, kok ada ya orang seperti itu ketika dia diberi kekurangan oleh Allah, justru hidupnya penuh dengan syukur. Luar biasa. Dan kemudian itu yang favorit saya. Kemudian sebelum buku ini terbit, beliau sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia. Jadi saya beberapa kali ke sana, saya sering antar orang tua gitu kan. Beliau adalah terapis gitu, terapi pijat. Orang tua saya sering saya ajak ke sana. Dan ketika saya menulis dalam kisah ini, beliau ternyata sudah meninggal dunia. Semoga beliau menjadi amal beliau diterima oleh Allah. Dan salah satu kebanggaan saya pernah bertemu dengan beliau, kemudian saya mengabadikannya dalam buku ini. Jadi itu Mas Koko, untuk flexing intinya janganlah ya, ketika diberi kelebihan jangan dipamerkan, tapi ya tentu digunakan dengan semestinya. Mungkin itu Mas Koko. Iya. Siap Pak Supri. Waduh, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Ada kisah real ya. Ternyata yang sudah ditemui. Ada sekitar 10 menit lagi. Ini sepertinya Mbak Eka memang nggak puas ini. Abad-abad katanya diminta untuk tambahan Mbak terkait minat baca. Ini saya sedikit Mbak. Dulu ya di masjid itu ada berbasis perpustakaan Pak Supri, terutama di masjid-masjid besar, terutama di Masjid Agung dan Masjid Jami gitu ya. Tapi ya di beberapa juga memang komunitasnya beda ya terkait dengan perpustakaan. Terus kalau di perpustakaan kita di kampus, ini sepengetahuan saya itu setiap Jumat itu ada Jumat berkah. Ada jajanan, waduh teman-teman masuk. Alhamdulillah banyak yang datang menghabiskan jajanan. Tapi ya pinjam bukunya sedikit gitu ya. Nah ini sepertinya perlu ada lagi ya. Perlu ada kampanye lagi lah terkait dengan minat baca itu, Kira-kira gimana Abah nih menyikapi ini, Ini bukan kira-kira loh ya, ini sungguhan ini jawabannya, bukan kira-kira ini. Justru saya kira kita tetap bergeliat, tetap kita berkecimpung dalam dunia literasi, kita tetap menulis, kita tetap menerbitkan buku. Itu justru berangkat dari kesadaran akan adanya kenyataan bahwa minat baca rata-rata orang Indonesia rendah. Justru kita akan memperparah tren tersebut kalau kita yang punya minat, yang punya kemampuan, punya keinginan, dan punya luang untuk menulis, tidak membanjiri ruang-ruang baca dengan buku. Udah minat mereka rendah, kita tidak menyediakannya, ya sudah, tidak ada pada akhirnya. Justru kerendahan minat itu, siapa tahu kalau kita rajin membanjirinya, masa sih nggak ada yang nyangkut barang 1-2, kan begitu. Ibarat memancing, kalau kita memastikan tidak melontarkan kail, tidak memasangkan umpan, sudah kita nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau kita melontarkan kail, memasangkan umpan di ke tengah arus, kan harapan untuk 1-2 ikan nyangkut ada. Nah gitu loh. Artinya kalau saya ulangi lagi, justru berangkat dari kesadaran bahwa minat baca rata-rata orang Indonesia rendah, maka kita tidak boleh memperparah
kondisi dengan tidak membanjiri ruang-ruang baca dengan buku. Itu satu. Yang kedua, niatkan ibadah, Mister. Dengan ibadah hidup menjadi indah. Niatkan ibadah. Niatkan ini implementasi dari perintah pertama dari ayat yang pertama kali turun. Kita tahu ayat yang pertama kali turun itu bukan sholatlah kamu, bukan. Tasodak, sedekahlah kamu, bukan. Sumu, puasalah, bukan. Tapi ayat yang pertama adalah iqra, bacalah. Kenyataan bahwa banyak yang gak suka baca, itulah tantangan di hadapan kita yang salah satu ikhtiarnya itu tadi. Kita telah tetap membaca sejauh kita bisa, menulis sejauh kita mampu. Itu ya sudah ibadah. Yang ketiga, masa sih dari ribuan pasang mata kagak ada yang melirik barang 1-2 pasang mata ke buku kita, paling kagak ke pengantarnya, paling kagak penutupnya. Udah alhamdulillah. Itu saja saya kira. Yang terakhir, kitanya juga harus punya fleksibilitas pada diri kitanya. Harus ada kemampuan untuk beradaptasi. Memang kita tidak bisa memastikan bahwa minat baca mahasiswa kita rendah hanya gara-gara sedikit peminjaman buku fisik di perpustakaan. Kita tidak boleh langsung seuzon begitu. Bisa jadi media baca mereka berubah dari yang fisik ke yang bersifat digital. Kan begitu. Bisa jadi ruang-ruang baca mereka berpindah dari deret-deret kursi di perpustakaan ke tempat di mana mereka rebahan. Kan bisa saja. Ya kan? Yang dulunya biasa begini, dibawa gazebo sekarang begini. Kita jangan buru-buru suuzon ketika banyak mahasiswa kita yang dipandang adalah layar-layar HP. Siapa tahu dia sedang baca e-book. Siapa tahu dia sedang membaca jurnal OJS, jurnal karya Pokoknim, karya Abah-Abah dibaca lewat media HP. Bisa jadi. Itu. Walaupun bisa jadi juga kebanyakannya tidak begitu. Nah, lagi-lagi ini kita tidak bisa membendung arus ini. Kita tidak bisa membendung arus itu. Maka kitanya yang harus punya adaptasi. Sekarang banjiri ruang-ruang digital dengan tulisan kita. Buku fisik seperti ini penting untuk kebanggaan, untuk menambah koleksi di rak buku kita. Dan untuk legasi nanti dipandang oleh anak keturunan kita. Ada wujud fisiknya. Tetapi jangan lupa ruang-ruang digital lewat blognya, lewat Facebooknya, lewat Instagramnya, dengan caption-caption yang panjang. Itu juga kontribusi kita. Kan yang berbeda hanya platformnya saja. Tinggal kita mampu beradaptasi. Tentu saja kalau tulisannya di blog, di status Facebook ya disesuaikan dengan tarikan nafas milenial, tarikan nafas kekinian. Isinya bisa jadi berbobot, tetapi kemasan kalimatnya, untaian kata-katanya bisa kita sesuaikan. Tidak harus terlalu peduli pada ejaan yang disempurnakan. Tidak harus terlalu peduli subjek predikat ini mana kalau di sosial media. Yang penting pesannya tersampaikan. Dan saya kira beberapa selegram kita, beberapa bintang medsos kita seperti Gus Nadir sudah menangkap itu. Kurang mencerahkan apa status-status beliau-beliau itu, baik yang di fanpage maupun di Instagram. Tapi tetap pesannya tersampaikan. Ya sesekali canda-canda wajar. Karena memang media-media itu untuk hiburan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan-pesan. Artinya kita tidak bisa meratapi perkembangan zaman lalu mengeluhkan, aduh minat baca sudah jarang yang pegang buku. Kita tetap optimis bahwa semangat tetap harus ada.
kitalah yang harus memiliki daya adaptasi. Kitalah yang harus menyesuaikannya. Buku-buku seperti ini tetap diperlukan, buku-buku ini tetap menjadi kebanggaan, tetapi ruang-ruang digital, ruang-ruang maya tetap juga kita harus banjiri dengan yang kita yakini adalah meaningful atau fruitful, ya, menghasilkan kemanfaatan. Tentu saja sesekali humor, sesekali ya candaan, ya biasa. Toh juga tidak ada tidak ada etika kepenulisan selingkuh gaya Facebook, kan tidak ada. Mumpung Mas Juki, Mark Zuckerberg maksudnya, itu masih menggratiskan Facebook gitu. Coba kalau berbayar. Gitu. Yang penting tidak menyinggung SARA dan sebagainya, karena kalau sudah SARA biasanya di take down oleh pihak berwenang dari Facebook. Saya kira itu. Jadi kita tetap harus kitanya yang harus ikut arus, bukan melawan arus, karena arus teknologi tidak bisa dibendung. Itu sudah menjadi keniscayaan zaman, menurut saya sudah menjadi keniscayaan zaman. Itu Mbak Eka atau siapapun yang relevan dengan pertanyaan tadi. Ya. Monggo, siap, Abah. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya. Itu sangat mencerahkan sekali untuk kita semuanya. Dan seperti biasa, ini yang harus kita sesali, bahwa ternyata waktu memang tidak pernah abadi. Waktu itu fana, kata Sapardi Djoko Damono. Yang abadi hanya kita. Dan kita sudah di penghujung ini. Sayang sekali. Waduh. Pak Supri, monggo Pak, closing statement dari panjenengan terkait dengan buku ini, khususnya teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa datang langsung ke rumah Pak Supri. Itu gratis ya, bisa beli, bisa beli langsung di penerbitnya. Nah, kalau Pak Supri ini penerbitnya deket-deket sini lah. Kalau punya Abah-abah itu Intrans di Malang, jauh ya. Itu. Oh enggak Pak Supri, barangkali kalau Abah tadi sudah, nanti barangkali ada tambahan. Silakan Pak Supri. Mas Moko, intinya begini, saya itu senang, artinya masih beberapa teman masih mempertahankan untuk terus menulis ya. Jadi saya senang, dan itu yang kita pertahankan. Jadi mari kita terus menulis, jangan takut apa yang kita tulis tidak bagus, seperti yang Prof. Ahmad tadi bilang, kita harus melawan ketakutan sendiri. Jadi kita terus menulis, ya, terus berkarya, sampai suatu saat kita memang nggak bisa menulis lagi, ya, sampai suatu saat kita nggak bisa berkarya lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Mas Soko. Siap. Terima kasih Pak Supri. Abah ada tambahan lagi, Bah, barangkali? Cukup. Waduh, sangat banyak sekali. Kalau misalnya hari ini seperti gula dan kopi, kita terlalu banyak gula. Jadi kopi tidak terasa pahit lagi. Baik, terima kasih kepada abah-abah khususnya yang sudah memberikan pengantar. Gimana, Wak? Gula dan kopi. Seperti gula dan kopi. Ya. Gulanya dan kopi. Lo masuk kopinya manis banget. Aduh. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya abah-abah, Pak Supri terutama penulis buku Bersyukur ini. Saya yang bertugas pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih teman-teman juga telah bergabung bersama kami di SPK. Kita berjumpa lagi dan alhamdulillah pertemuan ini adalah pertemuan penutup di edisi Ramadan. Semoga kita bersua kembali di Ramadan mendatang. Ya, amin ya. Dan tentunya setelah Lebaran kita insya Allah kita akan berjumpa lagi. Intinya bahwa terkait dengan menulis seperti yang sudah disampaikan Pak Supri, menulis dan menulislah, jangan tetap takut dan tetap menulis. Intinya seperti itu. Terkait dengan buku ini Bersyukur, saya teringat sebuah syair dari The Massive. Syukuri apa yang ada, ya. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wah, masuk. Namanya grup bandnya apa? The Nasib ya? The Nasib, Mbak. Itu tetangganya Nasi Daria. Aduh. Ya Allah. Sangat senang sekali.
Ngoten mawon, terima kasih sekali lagi Abah-abad, Pak Supri. Kita akhiri di ruang 3 ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih Pak Supri, terima kasih Wok. Terima kasih. Senin ke Sumber Gempol Wok ya. Siap, Mbak. Oke, ya turun semuanya. Pak Supri barang, Pak. Buku Pak gratis. Ya, insyaallah. Ampun. Monggo Pak Supri.